Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi alladzina hum nujumul hidayah ila qiyamiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dimanapun kalian berada. Pertemuan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang resep penyembuhan segala macam penyakit. Resep ini bukan sembarang resep. Insya Allah, kalau diamalkan resep ini akan menjadi solusi permasalahan yang sedang melanda dunia kesehatan. Karena resep ini terkonfirmasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit bumi beserta isinya. Malaikat Jibril mendapat konfirmasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Malaikat Jibril menceritakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonfirmasi resep ini, memberitakan resep ini kepada umat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadi," demi zat, demi Tuhan yang mana jiwa dan ragaku, kata Nabi, ada pada kekuasaan zat itu. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberi berita dari Allah melalui Malaikat Jibril ini, Rasulullah menggunakan kata qasam, bersumpah. Ini menunjukkan kalau ditinjau dari ilmu balaghah bahwa informasi ini akan diterima oleh umat manusia, tapi bukan seluruhnya umat manusia mempercayai hal ini, sehingga Rasulullah memberi kata sumpah terlebih dulu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'ani Jibril," telah datang kepadaku Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wa ahbaroni, Malaikat Jibril bercerita kepadaku, kata Nabi, man syariba min hadzal ma', siapa yang minum dari air ini, yahruju kullu da'in, keluar atau akan keluar semua macam penyakit,
min urukihi, dari urat-urat orang yang meminum itu, walahmihi, dan dari daging orang yang meminum air ini, wa jami'i a'dha'ihi, dan keluar dari seluruh anggota tubuh orang yang minum ini, wa jasadihi, dan keluar dari seluruh tubuh orang yang minum air ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu adalah air hujan. Jadi mohon pemirsa dimanapun Anda berada, betul-betul didengarkan, disimak, diamalkan, apalagi di saat-saat pandemi seperti masa ini. Dunia sedang dilanda virus corona, virus yang dibawa oleh makhluk Allah yang sangat kecil. Sebetulnya sejenis virus ini telah dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad yang lalu dalam ayat nomor 26 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu, tidak segan untuk membuat contoh bagi umat manusia dengan contoh hewan yang sangat lemah, hewan yang sangat lembut, yaitu yang disebut dengan ba'udoh. Ba'udoh itu nyamuk. Tapi sekalipun nyamuk secara fisik ini tidak berdaya, hewan yang tidak mempunyai kekuatan karena dia tidak mempunyai tulang, akan tetapi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa yang tidak mati kena racun dari nyamuk ini? Gajah pun, hewan yang besar, akan mati. Lanjutan ayat itu ada kalimah fama fauqaha. Miturut Al-Imam Kisai wa aksarul muhaqqiqin, yang dimaksud fama fauqaha adalah fama duna, hewan yang lebih lembut daripada nyamuk. Kalau saya amati virus racun yang dibawa oleh makhluk Allah yang namanya corona, ini sangat luar biasa, lebih dahsyat daripada virus atau racun yang dibawa oleh nyamuk. Ini Allah sedang mengingatkan umat manusia agar supaya tidak selalu berpaling, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia sekarang sedang diuji dengan makhluk yang namanya corona, COVID-19, karena munculnya pada tahun 2019. Ini sangat luar biasa. Dunia menjadi genting, bahkan para pakar kesehatan menjadi kewalahan melawan yang namanya virus corona yang sangat kecil,
dari kecilnya sampai tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tapi kekuatan racun yang dititipkan Allah untuk mengingatkan umat manusia itu sangat luar biasa, sehingga dapat memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan umat manusia di muka bumi. Untuk itu, keadaan seperti ini, agar supaya pandemi ini segera selesai, saya mungkin ini tawaran saya mengajak kepada umat manusia sedunia, bahkan ini saya menawarkan supaya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada penyakit yang tidak terdapat obatnya. Mungkin obat yang cocok untuk virus corona seperti masa sekarang ini adalah konsep yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ini diperhatikan supaya diamalkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Insya Allah pandemi ini segera berakhir kalau mau mengamalkan apa yang saya tawarkan ini. Yang dimaksud oleh Rasulullah yang diberi informasi oleh malaikat Jibril tadi yang saya sampaikan, siapa yang minum air ini, maka segala macam penyakit akan keluar dari urat-urat tubuh manusia, dari daging manusia, dari semua anggota tubuh manusia, dan bahkan dari seluruh tubuhnya. Amalan itu adalah pertama, kita ambil air hujan, ya, karena air hujan itu penuh dengan keberkahan. Caranya, air hujan harus mengambil langsung dari langit. Jadi prakteknya, misalnya hujan turun, sampean taruh apa itu bisa pokok penampungan air lah, ditaruh di pelataran rumah atau di mana saja, yang penting langsung dari atas langit. Kalau memang seperti sekarang bukan musim hujan misalnya, bisa mengambil air langsung dari sumber, dari asal sumbernya. Setelah itu bacakan amalan ini. Pertama, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca 70 kali. Setelah itu kemudian membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca 70 kali. Kemudian membaca ayat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 70 kali. Setelah itu kemudian membaca sholawat. Lafadznya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dibaca 70 kali. Setelah membaca surat Al-Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 70 kali. Kemudian sholawat 70 kali, kemudian disebulkan ke air seperti ini. Nah, kemudian air ini supaya diminum selama 7 hari. Waktunya pagi hari. Diminum sampai 7 hari. Insya Allah segala penyakit akan keluar dari tubuh orang yang minum. Nah, ini saya anjurkan semua umat manusia, kalau bisa kepala keluarga bisa membacakan yang saya utarakan tadi agar dihindari dari segala penyakit. Mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi corona ini segera berakhir. Kesehatan setelah mengamalkan amalan ini mudah-mudahan digunakan untuk zikrullah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah penyakit yang ada di tubuh manusia sekarang ini penyakit macam-macam. Ada kadar gulanya tinggi, bermasalah pada kesehatan. Darahnya tinggi juga bermasalah kepada kesehatan. Darahnya rendah juga bermasalah. Kolesterol, kencing manis, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan amalan ini biidznillah, karena ini konsep langsung dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kepada umatnya. Tapi sayang umat manusia banyak yang tidak merespon hal ini, justru melupakan hal ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya mujibas sailin. Wallahul muwaffiq ila